Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arta Anugrah dari Prodi Teknologi Informasi kelas C UMY 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik komputer. Mari simak video berikut ini. Komponen-komponen pada komputer. Komponen input dan komponen output. Komponen input terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, scanner, flash disk, CD atau DVD. Lalu pada komponen output terdapat monitor, printer, speaker, headphone, dan juga proyektor. Lanjut ke komponen input. Komponen input merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Biasanya sinyal input berupa data yang masuk dalam microcontroller. Lalu komponen output. Komponen output adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Lalu ada kabel konektor. Kabel adalah alat yang dapat menghubungkan perangkat-perangkat jaringan ke kabel fiber optik sehingga transmisi data dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya kabel-kabel, jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Lalu jenis-jenis konektor. Yang pertama ada konektor BNC, konektor RJ, konektor FC, konektor SC, lalu ada konektor ST, dan konektor Bigsonic. Ada konektor D4, konektor SMA, konektor LC, lalu FDDI. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup. Lalu ada fungsi RAM. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Maka jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Lalu ada jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, Dynamic RAM, SDRAM, DDR-RAM, lalu ada SRAM, EDORAM, dan NVRAM, dan yang terakhir ada RDRAM. Lalu ada jenis-jenis adapter card. Yang pertama ada Network Interface Card, Sound Adapter, lalu ada modem adaptor, dan yang terakhir ada Universal Bus Port atau USB. Lalu jenis storage, SSHD. Kelebihan dari SSHD yaitu lebih praktis. SSD dan HDD menjadi satu, kapasitas besar dan kinerja cepat, tersedia dua ukuran untuk PC dan laptop, lebih murah dari sistem SSD, daya lebih rendah dari harddisk, lebih dingin dibandingkan harddisk. Lalu ada kekurangan SSHD yaitu secara umum kecepatannya masih sedikit di bawah SSD. Walaupun ada SSHD seperti Seikta Vercuda yang lebih diklaim lebih cepat dari beberapa SSD yang beredar di pasaran. Lalu ada SSD. Kelebihan dari SSD yaitu memiliki kecepatan yang tinggi, cocok untuk bermain game, render grafis, 3D, dan video. Lebih hemat daya, daya tahan tinggi terhadap guncangan, bobot lebih ringan, dan dimensi lebih ringkas. Kekurangannya yaitu harga mahal dan kapasitas belum bisa mengalahkan harddisk. Lalu ada harddisk. Kelebihan harddisk yaitu kapasitas besar dan harganya lebih murah. Tetapi ada kekurangannya pula yaitu lebih lambat dibandingkan SSD dan SSHD, daya tahan kurang terhadap guncangan, bising karena banyak getaran, daya listrik lebih tinggi, dan bobot lebih berat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.